Hai Besti, kamu siap untuk masuk dalam situasi beda budaya? Jika kamu punya cita-cita untuk keluar dari zona nyamanmu dan mau eksis dalam interaksi sosial beda budaya, yuk kita simak 9 materi tentang berkomunikasi antar budaya. Beda budaya? Siapa takut? Nah, sekarang kita masuk dalam episode ke-8 nih Besti. Ada 3 Besti kita yang super keren akan berbincang tentang apa itu mindfulness dan bagaimana kompetensi komunikasi di era digital. Kita bisa mengintegrasikan kompetensi komunikasi antar budaya dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, dan masyarakat lainnya bisa memiliki kesadaran tentang pentingnya komunikasi antar budaya untuk meminimalkan resiko kesalahpahaman atau konflik akibat perbedaan budaya. Penasaran? Yuk kita simak diskusi yang luar biasa ini dari Jennifer, Wulan, dan Tabita berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe podcast ini. Terima kasih. Halo Besti, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah sudah bersyukur hari ini atau belum? Nah, kali ini kita akan ditemani saya Jennifer, Tabita, Ulan. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, kabar Tabita sama Ulan. Gimana nih kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik, selalu baik. Oke. Kalau Ulan gimana nih kabarnya hari ini? Saya alhamdulillah. Oh, baik, alhamdulillah. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mindfulness dan kompetensi komunikasi antar budaya di era digital. Oke, Besti, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas, check it out. Nah, saya mau tanya nih ke Tabita, ke Ulan ya, ke Ulan. Iya. Menurut Ulan, mindfulness dalam komunikasi antar budaya itu apa sih, Lan? Jadi menurut saya Iya. mindfulness Iya, mindfulness. dalam komunikasi antar budaya itu yaitu proses di mana seseorang secara sadar mengelola salah satu kondisi yang membuat orang sadar. Oke, ya. Nggak, ini kalau mau nanya ya, Iya, Wulan. apa? Oke. Kan tadi proses di mana situasi orang mengelola situasi kan? Iya. Itu maksudnya kondisi dan situasinya seperti apa ya? Jadi dalam mengikuti kursus atau melakukan penelitian dengan memahami perbedaan budaya, lalu individu dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin terjadi. Oke. Lalu yang poin kedua itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi juga dapat berlatih atau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Oke. Hal ini dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan gaya yang sesuai dengan budaya yang berbeda. Kalau dari tadi poin yang kedua yang melatih dan melatih supaya kita berlatih dan berinteraksi kepada orang yang beda budaya supaya kita bisa meningkatkan itu kan tadi. Iya. Nah, berarti sebenarnya kita di UKI ini beruntung juga ya. Kan kita banyak berbagai beda-beda. iya. Iya, Jadi budaya kita ya. bisa berinteraksi dengan Jenny yang dari Dari Mentawai, Mentawai, ya. Ulan dari Pasti mana? Banten. Budaya itu Banten, berbeda ya, Jakarta, budaya. iya. Jadi kita bisa berinteraksi kan apa sih yang menarik dari budaya ini, budaya Iya. itu. Dan kita juga bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang budaya satu sama lain. Betul itu. Nah, setelah berhasil menangani kompetensi komunikasi antar budaya, apakah di Indonesia sudah melek dengan kompetensi komunikasi antar budaya? Saya mau tanya nih kepada Tabita nih,
bagaimana cara memadukan kompetensi komunikasi antar budaya dalam pendidikan di Indonesia? Menurut Tabita gimana tuh? Yang pertama itu kita meningkatkan literasi, Aha. seperti membaca. Jadi kayak karena kan itu kan di pendidikan Indonesia kan sekarang di sekolah kita di universitas juga kan udah disediain perpus dan disediain banyak buku yang bagus-bagus. Jadi dengan adanya perpus itu kita manfaatkan nih, kayak kita membaca dari budaya lain, kita bisa mengerti Cari informasi iya yang lebih dalam informasi lagi ya. apa, supaya misalnya kalau kita tiba-tiba ada PMM atau ke daerah tersebut kan kita jadi mengetahui, oh ini tuh ternyata pentingnya kita mengetahui, kita belajar dari budaya orang lain. Jadi gitu, pentingnya membaca tuh emang bagus banget sebenarnya. Betul. Tapi Betul banyak kan sekali. orang nggak suka membaca. Ya, padahal itu jendela dunia ya. Iya, jendela dunia Iya, membaca. jendela dunia betul-betul. Oke. Oke. Yang kedua itu ada meningkatkan pengetahuan tentang budaya kita. Nah, kita kan di sini kan kita kan orang berpendidikan kan. Jadi kita tahu nih bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan budaya kita. Tadi seperti yang tadi nomor 1 sebenarnya kita membaca juga bisa. Aha. Kita juga Iya. bisa juga kita langsung mengevaluasikan langsung ke budaya tersebut seperti yang kayak tadi yang saya bilang PMM gitu. Sebenarnya banyak sih contohnya. Kita bisa langsung kita bisa search di Google tadi dari awal segmen 1 saya bilang. Jadi banyak platform yang kita bisa lakukan untuk mengetahui budaya orang lain. Oke, thank you Teh atas jawabannya sama Ulan ya. Nah, seperti itu Besti, semoga dengan pembahasan kali ini tentang mindfulness dan kompetensi komunikasi antar budaya, kita bisa paham dan mengaplikasikan ke diri kita masing-masing. Stay tune di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.